Sarjana Badra, dan kemudian nanti teman-teman akan banyak berkomunikasi dengan saya terkait dengan banyak hal yang nanti akan teman-teman jalani selama kursus gitu ya. Dan kami mohon kepada teman-teman semua untuk bisa terus mengupdate informasi melalui WA group gitu supaya kami tidak istilahnya perlu menggunakan media lain untuk melakukan proses-proses diseminasi informasi, sehingga sekali lagi tetap stay tune di WA group gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa melakukan proses kursus ini dengan baik. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya informasikan terkait dengan kursus ini. Yang pertama adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban teman-teman semua ketika teman-teman mengikuti atau bergabung di dalam kursus ini. Yang pertama adalah teman-teman punya kewajiban untuk bergabung di dalam kursus ini, mengikuti kursusnya, mengikuti seluruh prosesnya sampai dengan selesainya kursus, sampai dengan nanti diselenggarakan uji kompetensi terkait dengan aplikasi ARCIS dan aplikasi ARCIS untuk sumber daya air gitu ya. Nah, kemudian berikutnya apa yang menjadi hak teman-teman semua itu haknya dari teman-teman semua yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek adalah teman-teman mendapatkan subsidi sebesar Rp400.000 dipotong pajak dan biaya transfer, yang itu nanti akan diberikan kepada teman-teman dalam bentuk transfer tunai. Jadi, kenapa teman-teman itu termasuk yang beruntung gitu ya, termasuk yang beruntung bisa bergabung dalam kursus ini, selain teman-teman nanti bisa melakukan proses rekognisi perkuliahan atau kursus ini menjadi perkuliahan, teman-teman juga punya alternatif untuk merekognisi kursus ini menjadi SKPI gitu ya, dan kemudian Anda masih mendapatkan istilahnya keuntungan finansial gitu ya, keuntungan finansialnya berupa Anda mendapatkan uang saku Rp400.000 potong pajak dan biaya transfer. Nah, itu sekaligus menjawab kenapa kemarin teman-teman diberi pertanyaan tentang rekening bank. Nah, ketentuan tentang rekening bank ini, sekali lagi, rekening bank itu harus sama namanya dengan nama penerima kursus atau yang mengikuti kursus. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan kalau nggak punya rekening bank dan lain sebagainya, kalau sampai dengan saat ini diskusi yang ada di grup pengelola KMMI menyatakan belum bisa dieksekusi. Tapi nanti kalau ada perkembangan kita akan sampaikan. Itu terkait dengan mekanisme pemberian hak teman-teman semua selaku peserta kursus. Nah, tadinya kami akan mengalokasikan biaya tersebut itu untuk biaya untuk proses rekognisi gitu ya, yang harus dilakukan di perguruan tinggi masing-masing. Tetapi karena dari Kemdikbud itu tidak menghendaki kami yang menguruskan, tetapi nanti akan menjadi beban dari teman-teman sendiri sesuai dengan aturan yang ada di perguruan tinggi masing-masing, maka kemudian yang diperbolehkan adalah melakukan proses transfer langsung kepada teman-teman atas hak teman-teman itu. Jadi sekali lagi, kalau nanti ada biaya-biaya yang timbul karena ada proses rekognisi, maka subsidi dari pemerintah itu asumsinya diberikan untuk salah satunya untuk mendukung atau memperingan gitu ya, memperingan beban teman-teman semua. Jadi karena situasinya antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain tidak sama, maka kemudian yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan proses transfer langsung sesuai dengan arahan dari Kemdikbudristek seperti itu. Jadi nanti proses melengkapi nomor rekening dan lain sebagainya bisa dilakukan teman-teman, tetapi saya mohon betul agar teman-teman ini tidak melakukannya dalam waktu dekat. Sekali lagi ya, saya mohon betul agar teman-teman tidak melakukannya dalam waktu dekat. Kenapa? Karena supaya jalurnya biar dipakai teman yang lain yang belum berhasil mendaftar di KMMI. Karena traffic KMMI sangat tinggi. Jadi buat teman-teman yang sudah mendaftar di KMMI, jadi ini untuk course ini semuanya sudah terdaftar di KMMI,
kami mohon untuk tidak mengakses KMMI terlebih dahulu di bulan-bulan ini. Atau nanti kira-kira akhir Agustus gitu silakan Anda misalnya ke situ lagi dan kemudian melakukan proses updating. Tapi silakan saat ini mohon untuk tidak menggunakan jalur KMMI terlebih dahulu karena supaya kita bisa memberikan jalan untuk teman-teman mahasiswa yang lain di seluruh Indonesia supaya mereka bisa melakukan proses pendaftaran. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemberian informasi nomor rekening. Nah, kemudian berikutnya lagi nanti di dalam proses kursus ini teman-teman akan mengikuti kursusnya itu di LMS-nya Universitas Djana Badra. Nah, secara teknis seperti apa kita akan mengikuti perkuliahan atau kursus ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Nindyo dalam hal ini selaku Ketua Pusat Pengembangan Kompetensi, tetapi juga sekaligus sebagai pengampu kursus, gitu ya, pengampu utama untuk kursus ARJIS ini. Kepada beliau kami persilakan Pak Nindyo untuk bisa memberikan bimbingan teknis. Mohon teman-teman yang sudah menyiapkan diri mungkin bisa membuka laptopnya supaya bisa langsung praktek juga gitu dan nanti bisa diinfokan ke kami gitu kalau ada kalau ada trouble. Silakan Pak Nindyo. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, baik. Siang hari ini kita memang sengaja mengumpulkan untuk pertemuan pertama sebenarnya terkait dengan nanti kita akan mendiskusikan terkait dengan teknis bagaimana tata cara pelatihan kredensial mikro mahasiswa Indonesia, yaitu pelatihan ARJIS untuk sumber daya air. Oke, tapi sebelumnya mungkin yang pertama kali saya ucapkan selamat dulu teman-teman yang bisa bergabung di pelatihan kredensial mikro mahasiswa Indonesia. Jadi pelatihan ini didukung penuh oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi alhamdulillah bisa bergabung ya. Kursus dibiayai oleh negara, dapat uang saku gitu. Langka banget ya, nggak ada kesempatan. Jarang-jarang kesempatan ada seperti itu. Jadi kami mohon dimanfaatkan dengan baik. Tapi di sisi lain teman-teman sekalian juga punya tanggung jawab penuh terkait dengan keberhasilan pelatihan gitu ya. Jadi karena diharapkan nanti betul-betul 100% itu memiliki kompetensi terkait dengan pelatihan yang pelatihan masing-masing. Jadi kalau ini ARJIS berarti ARJIS untuk sumber daya air, berarti nanti di akhir pelatihan itu nanti ada juga uji kompetensi. Jadi harapannya adalah 100% itu betul-betul berkompetensi dalam bidang ARJIS untuk sumber daya air. Jadi sekali lagi mohon untuk dimanfaatkan betul gitu kesempatan ini, karena kesempatan ini tidak semua orang bisa mengakses. Jadi ini sebenarnya program ini kan ditujukan untuk seluruh mahasiswa di Indonesia gitu. Jadi rebutan lah gitu ya. Dan slotnya untuk ARJIS itu kan hanya 40 orang. Sementara mahasiswa se-Indonesia berapa gitu, dan alhamdulillah terutama teman-teman dari Djana Badra, juga ada teman-teman dari UTY, ITNY kalau saya lihat ya, itu juga bisa ikut bergabung di pelatihan ini. Itu ya yang pertama saya kasih ucapan selamat dulu. Kemudian yang kedua terkait dengan teknis pelaksanaan. Jadi pelatihan ini nanti secara resmi itu akan dimulai minggu depan. Oke, jadwal sedang kami atur dengan tim tim pengajar, karena pengajarnya nanti tidak hanya dari Djana Badra tapi juga dari tim pengajar dari kalangan praktisi atau profesional gitu. Jadi rencananya awal minggu depan kami akan diskusikan dulu terkait dengan jadwal pastinya, tapi yang jelas akan dimulai di minggu depan gitu ya, di minggu depan. Jadi mohon nanti teman-teman juga selalu mencermati grup WA. Nah, itu salah satu grup real time yang bisa kita akses untuk berkomunikasi. Nanti ada Bu Wika yang bisa mendampingi, saya juga ada di sana. Nanti kalau ada info-info, mohon teman-teman sekalian untuk bisa mencermati dan mengakses di grup WA tersebut gitu ya.
Kemudian selanjutnya secara teknis nanti pelaksanaan pelatihan ini akan menggunakan beberapa sistem gitu ya. Akan menggunakan beberapa sistem. Kenapa saya sampaikan di situ? Nanti karena ada beberapa hal materi yang harus kalian bisa baca atau biar kalian download yang sudah kami arahkan. Kemudian juga nanti kami tim pengajar itu juga mengadakan tatap maya lah dengan kalian. Nah, itu nanti juga menggunakan platform tersendiri gitu ya. Kemudian karena ini pelatihannya adalah pelatihan untuk skill software gitu. Kemarin juga kami dari pengelola itu juga sudah menyampaikan terkait dengan kesediaan atau kesiapan teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sekalian itu yang kemarin disampaikan mohon untuk disiapkan perangkat kerasnya, ya, perangkat kerasnya seperti yang sudah kami sampaikan. Kenapa itu penting? Karena ini pelatihan adalah terkait dengan perangkat lunak gitu. Jadi kalau nanti perangkat lunaknya itu nanti diinstal ke perangkat keras kalian, komputer atau laptop kalian itu nanti bermasalah, itu akan menghambat pelatihan. Jadi mohon nanti teman-teman yang mungkin sekiranya belum sesuai dengan spek yang kemarin saya sampaikan atau kami sampaikan lewat kuesioner lewat Google Form itu, mohon untuk bisa dilengkapi. Bisa jadi mungkin bukan punya sendiri ya, bisa jadi pinjam dan sebagainya, monggo saja silahkan, tapi diusahakan betul-betul perangkat keras itu atau komputer laptop kalian itu bisa mampu untuk mendukung software yang akan kita latihkan. Oke ya, gitu, itu terkait dengan perangkat. Ya, kemudian untuk softwarenya, kemarin juga sudah saya sampaikan di grup gitu ya, software yang akan kita gunakan itu adalah ArcGIS versi 10.3 paling tidak. Oke. ArcGIS 10.03. Kemarin mohon teman-teman untuk bisa mencari software itu, kemudian menginstalkan software itu. Tutorial install saya pikir sudah banyak di YouTube dan sebagainya. Teman-teman bisa mencari di sana. Nanti kalau memang kesulitan mencari softwarenya, gitu, nanti akan saya coba sediakan kopinya. Nanti linknya akan saya berikan di Learning Management System, oke ya. Jadi mohon kalau yang sudah bisa nyari dulu, gitu, nyari sendiri, gitu ya, diusahakan dalam 1, 2, 3 hari ini untuk mencari softwarenya, kemudian menginstalkan software perangkat lunak tersebut ke komputer kalian atau laptop kalian, kemudian dicoba jalan atau tidak dulu, oke? Jadi nanti begitu kita start pelatihan itu sudah tidak ada lagi kendala terkait dengan perangkat lunak dan perangkat keras gitu ya. Saya yakin kalau anak-anak zaman sekarang lah ya, saya yakin sangat bisa melakukan itu. Oke ya, perangkat keras sama perangkat lunak. Oke. Kemudian selanjutnya semua pembelajaran itu atau media pembelajaran nanti akan kami sampaikan delivernya itu menggunakan Learning Management System. Kalian bisa akses di ini saya langsung bukakan contohnya saja biar tidak sebentar. Oke, mungkin kalau bagi teman-teman yang mahasiswa Jana Badra, saya pikir tidak ada masalah. Jadi nanti kami semua atau pengajar itu akan menggunakan atau mendeliver media pembelajaran itu melalui sistem Learning Management System Universitas Jana Badra. Itu nanti bisa diakses di janalearning.janabadra.ac.id. Oke, ini saya kopikan, saya berikan ke chatroom ya, biar nanti teman-teman bisa mengecek sekalian mencoba sebentar. Oke, sebentar. Oke, bisa di chatroom ya, bisa link di chatroom. Oke, nanti kalau dibuka kira-kira seperti ini, dashboard depannya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah menghadap laptop juga mungkin bisa sekalian mencoba.
alamatnya ada di janalearning.janabadra.ac.id. Kemudian tadi saya lihat di di kelas pembelajarannya, saya lihat sudah diinputkan beberapa mahasiswa yang akan mengikuti kursus atau pelatihan itu oleh sistem Siskom ya, Siskom Janabadra. Oke. Dan semoga teman-teman yang di luar Janabadra sudah mendapatkan username dan password. Kayaknya sudah ya, Bu ya, sudah dikirim ya? Sudah. Ya, nah teman-teman sudah dikirimkan user dan lewat email, username dan password untuk masuk ke sistem ini. Oke, jadi nanti begitu teman-teman masuk ke sistem ini, oke, janalearning.janabadra.ac.id, nanti di sebelah kanan itu ada menu untuk login. Jadi sebelah kanan atas itu tinggal login saja. Kemudian ada dashboard ini, dashboard baru seperti ini. Kemudian tinggal dimasukkan username dan password, ya kan? Sesuai dengan username dan password yang sudah diberikan melalui email. Jadi ini kalau sudah masuk, kemudian tinggal login seperti ini. Oke. Nanti kadang tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini, jangan bingung. Nanti tinggal teman-teman sekalian mengklik menu yang ada di sebelah kiri atas, ada garis 3 ya, horizontal, 3 garis horizontal ini, sejajar ini. Tinggal diklik saja ini menu ya, oke. Nanti di situ sudah akan muncul kelas mata kuliah atau pelatihan. Ya, kodenya 3121 ARJIS. Ya, sudah itu. Kemudian kalau sudah itu tinggal diklik saja, diklik seperti ini. Oke, diklik seperti ini. Nanti akan muncul ini ya, muncul masuk ke dalam dashboard pelatihan. Ya, dashboard pelatihan. Nah, judulnya aplikasi ArcGIS untuk sumber daya air. Nah, semua materi nanti ada di sini. Oke. Jadi nanti teman-teman harus selalu nih mengintip dashboard pelatihan aplikasi ArcGIS untuk analisis sumber daya air gitu ya. Jadi nanti harus masuk di sini. Kemudian nanti dilihat semua informasi, semua media pembelajaran nanti akan kami sampaikan di ruang room ini, di dashboard ini. Jadi nanti mungkin juga akan bertahap, materi-materi akan diuploadkan karena ini juga kami masih berkoordinasi dengan pengajar lain. Kira-kira materi apa yang pendukung materi apa yang akan disampaikan lagi. Jadi di sini sudah ada beberapa materi-materi yang bisa diakses gitu seperti ini. Oke. Nah, nanti teman-teman tinggal mencermati materi-materi ini. Oke ya. Jadi pertama sekarang yang harus dicek adalah yang sudah berhadapan dengan laptop. Saya minta untuk mencek apakah teman-teman sudah bisa masuk ke Learning Management System Universitas Janabadra. Terutama tentunya adalah teman-teman yang di luar Universitas Janabadra, karena kan sudah diberikan username dan password. Kalau untuk teman-teman yang mahasiswa Janabadra, username dan password itu sama dengan username dan password yang lama. Jadi sama dengan username dan password kalian di janalearning.janabadra.ac.id. Oke ya. Jadi ini mohon untuk dicek sambil saya menerangkan beberapa hal. Oke ya. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, semua aktivitas ini akan terekod di Learning Management System Universitas Janabadra. Jadi nanti selain materi ini yang bisa kalian akses, kemudian kalian bisa pelajari secara mandiri, kami tim pengajar juga akan melakukan tatap maya dengan kalian untuk menjelaskan secara teknis hal-hal terkait dengan penggunaan software, kemudian konsep-konsepnya dan sebagainya. Kami akan melakukan tatap maya dengan kalian. Oke, tatap maya akan kita lakukan dengan media Zoom Meeting. Kenapa kami memilih Zoom Meeting? Walaupun sebenarnya kami juga punya platform tersendiri, tapi kenapa memilih Zoom Meeting? Karena itu yang lebih bersifat universal gitu. Kemudian fleksibilitasnya juga tinggi. Jadi kami nanti tatap maya itu akan menggunakan media Zoom Meeting ya, software Zoom Meeting. Jadi kalian harus paham ya, jadi ada 2 media, Learning Management System, kemudian
Learning Management System di websitenya learning.janabatra.id. Kemudian yang kedua adalah menggunakan Zoom Meeting untuk tatap maya. Dan setiap kalian nanti kami akan sampaikan jadwal pertemuan tatap mayanya, ya, pertemuan tatap mayanya, dan kalian harus selalu mengisi daftar kehadiran sebelum kalian mengikuti tatap maya. Dan daftar kehadiran itu sudah kami berikan di dashboard Learning Management System di bagian awal. Oke ya, jadi kalian nanti ada lihat dashboard seperti ini. Oke, kemudian kalau kalian scroll ke bawah, nanti di situ ada presensi kehadiran. Oke, jadi nanti kalian harus selalu cek jadwalnya. Nanti saya kasih tahu bagaimana cek jadwalnya. Jadwalnya seperti ini, begitu ada jadwal, kalian ada jadwal tatap maya nih, kemudian kalian masuk ke Learning Management System Janabadra di mata kuliah ARJIS Sumber Daya Air gitu, kemudian diklik presensi kehadiran, nanti akan muncul ini, akan muncul jadwal-jadwal pertemuan maya. Jadwal pertemuan maya, kemudian kami sudah nanti juga menyampaikan link Zoom-nya. Ini ada ya, HTTP dan sebagainya, ini link Zoom-nya. Oke. Nah, nanti sebelum kalian itu masuk ke dalam room Zoom ini, nanti kalian harus present dulu atau klik daftar kehadiran. Ini karena saya coba tadi sudah saya present, jadi di sebelah kanan ini nanti ada tombol untuk kalian presensi dulu. Jadi kalian tombol klik presensi dulu, kemudian kalian klik, baru kalian masuk ke link Zoom-nya ini. Oke ya, paham ya? Jadi semua daftar hadir atau kehadiran itu terrecord dalam Learning Management System. Jadi jangan sampai kalian nanti tertinggal kehadirannya gitu. Karena gini, di LMS ini sudah disetting, sudah kami setting seperti ini untuk presensinya. Bagi mahasiswa yang mengklik kehadiran itu kurang dari 15 menit, kurang dari 30 menit itu dianggap hadir tepat waktu. Kemudian yang kalau lebih dari 30 menit itu dianggap terlambat. Kalau lebih dari 2 jam dia bisa klik tapi hanya klik dia dianggap absen atau tidak hadir. Kalau dia tidak mengklik itu berarti otomatis dianggap tidak hadir. Gitu. Dan ini menjadi salah satu bobot penilaian untuk uji kompetensi. Gitu ya, jadi perhatikan betul. Oke. Kemudian gini, wah Pak, gimana saya nanti caranya untuk mengetahui jadwal-jadwalnya gitu ya. Kalau kalian sudah punya akun di Jana Learning, kalian bisa diklik di menu sebelah atas ini. Ini nama mahasiswa ini kanan ini, kemudian masuk ke dashboard. Masuk ke dashboard. Ini kalau secara sederhana, nanti kalian scroll ke bawah. Gitu. Sebelah kanan ini, sebelah kanan bawah ini ada kalender kan? Ada kalender. Kalian bisa cek event-event yang ada di sana. Contoh ini warna hijau, kalau kalian dekatkan nih kursornya, ini ada tulisannya nih. ARJIS presensi kan berarti. Ini berarti tanggal 18, ini ada ARJIS presensi. Begitu kalian nanti klik di sini, ya, nanti akan masuk ke presensi kehadiran. Gitu. Jadi kalian langsung masuk presensi kehadiran, kalian absen di sini, kemudian langsung kalian klik Zoom meetingnya, kalian bisa masuk kelas. Gitu, ya. Atau secara global kalian bisa di sebelah kiri ini ada dashboard, ada kalender, gitu. Nanti kalian bisa cek di kalender ini. Kalender yang terkait dengan aktivitas kalian, pelatihan. Itu nanti semuanya ada terrecord di sini. Oke, jadi jangan sampai jangan sampai kehilangan momen ini. Jadi ada kalender yang bisa untuk mencek semua kegiatan yang akan disampaikan oleh tim pengajar gitu. Jadi itu teman-teman sekalian, jadi kalian harus selalu cek di dashboard kalian, kemudian selalu cek di dashboard kelas aplikasi ARJIS untuk analisis sumber daya air agar kalian tidak ketinggalan informasi dan tentunya kalian akan mengikuti pelatihan dengan baik dan semuanya bisa diikuti dengan baik. Gitu. Oke. Kemudian untuk media itu, media tatap mayanya sudah saya sampaikan. Nanti
media tatap mayanya itu akan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Jadi saya pikir kalian juga sudah sangat familiar dengan aplikasi itu dan menurut saya tidak ada lagi kendala gitu ya. Tinggal nanti karena saya sampaikan karena ini adalah pelatihan ini adalah fully online gitu. Jadi kami harap kalian juga selalu memastikan bahwa kondisi jaringan internet kalian itu dalam keadaan baik gitu ya. Jadi kalian tadi kan ada subsidi untuk kuota dan sebagainya, itu mungkin bisa dimanfaatkan. Syukur-syukur sudah ada subsidi juga dari orang tua terkait kuota. Jadi karena ini diselenggarakan fully online, semuanya tatap maya gitu. Jadi kalian harus betul-betul memastikan jaringan internet kalian itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Oke. Ya, saya pikir itu Bu yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman mohon untuk berdiskusi bagaimana apa yang kurang jelas. Kemudian yang harus dipastikan hari ini adalah soal mohon dicek apakah teman-teman betul-betul sudah bisa masuk ke dalam kelas pelatihan tadi ARJIS untuk sumber daya air. Kemudian kalau yang belum bisa mengakses, mohon untuk untuk menyampaikan di sini siapa namanya nanti biar dicek karena ini ada kebetulan ada Pak Nizar Ahmad itu yang menggawangi sistem informasi Jana Badra dan pengelola LMS Jana Badra biar nanti bisa langsung dicek dan kalian bisa akses. Oke. Kemudian yang kedua lagi saya ingatkan bahwa segera untuk menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak kalian agar nanti begitu pelatihan dimulai itu nanti kalian tidak lagi terkendala soal perangkat keras dan perangkat lunak. Rencananya pelatihan ini akan diselenggarakan setiap Jumat atau Sabtu atau mungkin di weekend lah ya, karena di weekend gitu. Dan sekarang saya pikir kalian juga tidak akan pergi kemana-mana weekend ya, karena juga tidak diperbolehkan untuk pergi kemana-mana dan juga tentunya kalau di weekend nanti tidak mengganggu proses perkuliahan reguler kalian gitu ya. Oke, saya kira itu Bu, monggo dipandu untuk diskusi mana kendala apa saja yang nanti ditemui oleh teman-teman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nindyo atas materi yang telah disampaikan. Kemudian kami mohon kepada teman-teman gitu nggih, yang masih kesulitan untuk melakukan proses akses, belum mendapatkan username dan lain sebagainya, silakan Anda bisa menggunakan tips yang saya bagikan di grup maupun yang saya bagikan di chat room Zoom ini itu ya, dengan menggunakan tips-tips berikut supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan username di alamat email masing-masing yang mungkin masuk ke dalam spam. Silakan dicoba dulu gitu nggih, dicoba dulu. Kemudian kalau ada yang misalnya katakanlah masih kebingungan, saya kira kalau untuk literasi teknologi itu saya punya ekspektasi yang lebih tinggi gitu ya dengan teman-teman teknik ini. Jadi monggo silakan bisa disampaikan di forum diskusi ini. Silakan. Silakan. Apakah ada yang mengalami kesulitan atau Terutama silakan bisa yang dicek belum bisa terlebih masuk dahulu. ke ini ya, masuk ke LMS ya. Ya, saya sudah mengirimkan ini ya image untuk itu juga dibagikan dari ini lesson learn-nya teman-teman mahasiswa yang berasal dari luar Jana Badra dan kemudian mereka terkendala untuk masuk dan setelah dicoba beberapa kali mereka bisa masuk dengan sukses gitu ya. Itu mungkin di chat room ada beberapa teman yang masih belum dapat Bu, biar Pak Nizar bantu ngecek Yeah. mungkin. Untuk NIM yang digunakan sendiri dari kampus atau gimana? Ya NIM-nya pakai NIM kampus, Mbak. NIM-nya pakai NIM kampus yang ada di dalam PDDikti. Yang kemarin yang kemarin didaftarkan di KMMI itu loh Mbak NIM-nya itu.
Kan waktu mendaftar di KMMI itu kan kemarin menggunakan NIM, nah itu silakan dimasukkan lagi di situ. Kita basisnya datanya semuanya dari KMMI, Mbak. NIM universitas masing-masing. NIM universitas masing-masing. Mungkin sebetulnya nggak cuma NIM ya. Kalau NIM saja itu untuk yang Jana Badra, tapi kalau mahasiswa luar Jana Badra itu ada angka di depannya. Nah, Oke, ada angka di universitas depannya ya, Pak. Kode perguruan tinggi ya Pak? Kode PT Pak? Kode PT atau apa, Pak? ya nomor perguruan tingginya sih. Kalau ada yang mau ditanyakan perguruan tinggi mana yang mau ditanya. Sebetulnya Oh. kalau lupa apa namanya? Bukan Diklik lupa lupa. password tadi itu udah beres ya, Pak, ya sebenarnya. Sebetulnya ya usernya itu kan bukan NIM ya, tapi ada bagian NIM-nya. Itu kan terkirim Ada di emailnya email. itu. Ya, betul. Kalau yang belum dapat email, silahkan bisa cek di chat di atas atau di grup. Saya sudah mengirimkan tata caranya supaya Anda bisa mendapatkan email. Itu. Walaupun bisa jadi email tersebut masuk ke spam. Silahkan bisa diikuti tata caranya itu. Kalau udah alumni itu. Oke, ini tadi udah ada dari Raden Abi. Ini dari perguruan tinggi mana ya, Mas Abi? Oke, ini Mas Abi sudah bisa masuk LMS dengan instruksi tadi itu. UTY Bu, monggo bisa. Dari UTY, oke. Terima kasih sudah bisa masuk ya. Jadi teman-teman juga silahkan bisa dicoba dengan tips-tips yang sudah dibagikan gitu. Bu, maaf Bu, untuk Ya, gambar silakan, Mbak. yang dikirim di room chat boleh dikirim via WA Bu. Saya nggak bisa Oh, download ya, file. sudah saya kirim via WA di grup. Dian sudah masuk grup kan? Sudah Pak. Oh iya. Terima Ya. kasih. Oke, sudah. Kemudian teman-teman yang belum presensi pertemuan hari ini juga mohon untuk presensi ya di chatroom. Karena daftarnya ada 38 tapi presensinya masih 26. Oke. Silakan ditunggu presensinya teman-teman semua. Tapi memang biasanya gini Bu, kalau teman-teman teknik itu kurang heboh ya biasanya ya. Kurang heboh ya, tidak gitu. tidak talkative gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Kan memang orang teknik harusnya Ya, begitu, Pak. gitu. Harus Tadi lebih kami banyak itu sudah menggunakan apa namanya? Apa Bu tadi Bu? Kita sudah roadshow. 2 kali roadshow ini. Batch 3 ini. Ini batch ketiga yang tadi bertemu dengan teman-teman hukum dan ekonomi. Gitu. Kalau teman-teman hukum dan ekonomi itu jauh lebih meriah biasanya gitu. Banyak yang ditanyakan, tapi semoga kalau teman-teman teknik itu tidak ditanyakan itu berarti mereka sudah tahu secara teknis ya. Karena rata-rata kalau teman-teman yang sosial dengan sosial itu ya hukum biasanya itu pengetahuan terhadap teknologinya kadang masih kurang gitu. Jadi memang banyak kendala. Tapi saya pikir kalau teman-teman teknik harusnya tidak ini. Jadi tidak banyak tanya itu artinya berarti sudah paham gitu. Betul. Jadi tadi kita juga menyampaikan bahwa
harapannya adalah ini ya, harapannya adalah literasi teknologinya untuk teman-teman teknik itu jauh lebih baik. Untuk yang belum bisa mendapatkan teman-teman untuk apa? Ini ya, untuk tadi dicoba dengan cara apa? Tips and trick yang sudah kita bagikan. Kalau seandainya belum bisa, nanti terus dicoba sampai 3 jam ke depan. Saya tadi juga menyampaikan seperti itu. Silahkan bisa dicoba dalam 3 jam ke depan. Bisa jadi trafficnya sedang tinggi, bisa jadi juga di sistemnya masih ada di jalan gitu ya. Jadi silahkan ditunggu dalam 3 jam ke depan. Kalau seandainya nanti masih belum bisa, nanti bisa diinfokan kepada kami. Gitu. Jadi silahkan nanti infokan saja lewat grup gitu ya. Kalau yang tadinya misalnya melaporkan belum bisa, kemudian tiba-tiba sudah bisa, ya berarti harus dilaporkan kembali. Maaf Bu, yang ini tadi belum bisa, sekarang udah bisa gitu. Jadi kami sudah istilahnya kemudian tidak harus follow up lagi, yang di follow up hanya tinggal yang belum bisa aja gitu ya teman-teman. Kemudian mohon bersabar kalau seandainya menghubungi saya, kemudian saya slow respon walaupun online, nggak usah baper gitu ya, karena setiap 1 jam itu WA saya itu sudah selalu full dengan banyak chat pribadi dan juga chat grup gitu ya, yang harus saya respon satu persatu, karena sebagai pengelola KMM ini banyak sekali para pihak yang berkepentingan itu ya. Jadi mohon untuk bersabar dan tidak perlu baper gitu. Intinya teman-teman semua pokoknya tetap semangat, ikuti kursusnya dulu gitu ya. Nanti untuk hal-hal teknis yang mungkin masih menghambat, karena ini nanti kursus baru akan diselenggarakan di hari apa? Di hari Jumat. Di hari Minggu Sabtu, ya? Oh, Jumat. Ya. Oke, di hari Jumat, jadi kita masih punya kesempatan untuk melakukan persiapan sampai dengan sebelum hari Jumat gitu ya teman-teman. Jadi ini nanti kalau yang masih kesulitan untuk masuk ke LMS-nya, silahkan dicoba terus dalam 3 jam ke depan. Nanti kalau seandainya belum bisa, silahkan bisa melaporkan supaya kami bisa follow up. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya kira nanti untuk beberapa teman-teman yang ini ada beberapa chat, coba saya cek dulu. Pak, ini Pak ada yang tanya bedanya QGIS dan ArcGIS. QGIS itu adalah open software. Ya? Saya pikir itu nanti untuk di materi teknis ya khususnya ya, nanti bisa ditanyakan. Cuma prinsipnya adalah QGIS itu adalah open source gitu ya. Jadi dia tentunya tidak sehebat ArcGIS gitu, terutama untuk analisisnya. Beda platform, beda platform. Oke, Pak, ada pertanyaan lagi. Apakah setiap pembelajaran ArcGIS ada record videonya? Kalau kami kemarin memang meminta seluruh tutor untuk bisa melakukan proses recording video dan kemudian diupload di YouTube, dan kemudian setelah itu bisa diuploadkan linknya di course gitu ya. Jadi khususnya untuk synchronize ya, untuk tatap muka, tatap maya yang synchronize itu kami sudah menyampaikan untuk sebaiknya bisa dilakukan proses-proses tersebut. Jadi nanti silahkan diikuti saja, dan juga nanti itu bisa dikomunikasikan dengan tutornya, apalagi tutornya itu Ketua KMMI Universitas Jana Badra. Jadi Anda tidak perlu khawatir gitu ya, semuanya akan terfasilitasi dengan baik, karena Anda ini di kursus ini langsung digawangi oleh Pak Ketua kan gitu kan. Jadi tidak perlu khawatir seperti itu teman-teman. Ini ada yang sudah melaporkan sudah bisa, tadi belum bisa, sekarang sudah bisa. Oke, berarti ini hanya soal waktu saja. Kalau untuk yang lain-lain, saya kira teman-teman sudah oke lah gitu. Oke teman-teman, karena kami juga masih ada batch berikutnya, kami masih punya 2 batch lagi itu ya. Saya kira untuk BIMTEK kursus itu ini bisa kita akhiri, dan kemudian cuma ini aja Bu, pesan Bu, pesan dulu ya. Jadi teman-teman nanti betul-betul kalau nggak pesan ini terakhir makanya gini, kalau nanti di waktu kursus mohon untuk tidak, maksudnya gini, diluangkan betul untuk duduk menghadap laptop, jangan menghadap ke ke HP, karena ini adalah pelatihan, bukan pelatihan ini ya, bukan pelatihan sosial dan sebagainya. Ini pelatihan untuk penggunaan perangkat gitu. Jadi nanti kalau kalian menghadapnya HP
itu akan susah. Kami juga susah, kalian juga susah. Gitu aja. Oke. Oke. Michael, kamu nggak boleh terlalu sibuk. Michael itu ruangan kosmu itu masih harus diberes-beresin itu, Michael. Masih berantakan itu ruangan. Oke, teman-teman, saya rasa sudah cukup. Nanti kita langsung akan ketemu pada course gitu ya, dan kemudian silakan nanti bisa diinformasikan terkait dengan apa yang nanti perlu dibantu kalau seandainya masih ada hambatan kepada kami. Silakan bisa disampaikan lewat grup ya, supaya nanti kita bisa follow up dengan baik. Terima kasih atas kehadirannya di Ruang Maya ini, dan satu lagi pesan saya yang tidak pernah bosan saya berikan kepada teman-teman, tetap jaga kesehatan dan kemudian juga batasi mobilitas. Kalau bisa ya stay at home saja, tidak usah kemana-mana. Laptop punya banyak magnet yang sangat menarik untuk kita eksplorasi, jadi tidak perlu keluyuran kemana-mana. Sudah cukup lah saya kira untuk teman-teman bisa sementara ini itu berdiam diri di rumah terlebih dahulu jika memang memungkinkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali Pak Ninjo selaku Ketua Pusat Pengembangan Kompetensi juga sekaligus tutor pada kursus ini. Insya Allah kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lebih baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nizar, makasih ya Pak Nizar. Kita Nizar. berjumpa lagi ya Pak di 2 batch berikutnya. Enggak, Bu. Oke, saya end dulu ya ini karena butuh saya record, kemudian nanti untuk kembali ke ID yang baru ya. Oke, terima kasih. Siap, Pak. Assalamualaikum. Salam.